9 kebiasaan orang tenang dan bahagia yang hidup sederhana di tengah ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih, dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Ibu, apa kabar hari ini? Semoga masih bisa bernapas lega di antara kepungan harga beras yang harganya sudah mirip cicilan motor ya. Bu, hidup di zaman sekarang itu rasanya seperti sedang ikut lomba lari maraton, tapi sambil menggendong tabung gas 3 kilogram. Capeknya luar biasa. Apalagi melihat kondisi ekonomi yang makin hari makin kreatif dalam menguji kesabaran kita semua. Judul obrolan kita hari ini adalah 9 kebiasaan orang tenang dan bahagia yang hidup sederhana di tengah ekonomi sulit. Karena ternyata ada sekelompok orang yang tetap bisa senyum lebar meskipun saldo ATM mereka lebih sering menunjukkan angka minimalis. Sebuah artikel dari portal psikologi terkemuka sempat menyebutkan bahwa kebahagiaan sejati di masa sulit justru lahir dari kemampuan seseorang untuk menyederhanakan ekspektasi dan memprioritaskan ketenangan batin di atas gengsi sosial. Mengapa bahasan ini penting bagi ibu? Ya karena kita butuh kewarasan yang tetap utuh, supaya tidak gampang meledak hanya karena melihat jemuran tidak kering, atau tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak tajam tanpa permisi. Cara pertama yang biasa dilakukan orang bahagia adalah mereka sangat mahir melakukan self-healing tanpa harus pergi jauh ke Bali atau memesan tiket pesawat mahal yang harganya bikin sesak napas. Bagi mereka, self-healing itu sesederhana bisa duduk tenang di teras rumah sambil memandangi langit sore tanpa ada gangguan teriakan. Anak yang menanyakan di mana letak kaos kaki mereka yang sebenarnya ada di depan mata. Ibu pasti paham rasanya kalau sudah stres. Obat paling ampuh bukan belanja barang bermerek, tapi cukup dengan mengambil napas panjang dan menyadari bahwa kita masih diberi kekuatan untuk bertahan sejauh ini. Kita sering salah kaprah menganggap kesembuhan jiwa harus mahal, padahal duduk diam sambil merapikan isi lemari yang berantakan pun bisa menjadi terapi yang sangat menenangkan bagi pikiran yang sedang kusut. Jadi, mari kita mulai belajar bahwa ketenangan itu gratis. Ia hanya butuh waktu sejenak untuk kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk urusan dapur yang seolah tidak pernah ada habisnya. Langkah kedua adalah mengubah konsep self-reward yang selama ini mungkin membuat dompet ibu menangis terseduh. Seduh karena kita sering menganggap hadiah untuk diri sendiri haruslah berupa barang mewah. Orang yang tenang itu memandang self-reward sebagai bentuk apresiasi kecil, namun bermakna. Misalnya dengan membiarkan diri sendiri tidur siang 30 menit lebih lama tanpa rasa bersalah yang menghantui. Ibu tidak perlu merasa berdosa kalau sesekali makan bakso sendirian di pinggir jalan tanpa gangguan, karena itu adalah bentuk penghargaan atas kerja keras mengurus rumah tangga seharian penuh. Bayangkan betapa lucunya kalau kita memaksakan beli tas baru demi penghargaan diri tapi besoknya bingung mau beli sayur pakai apa. Itu namanya bukan memberi hadiah, tapi malah memberi beban baru. Fokuslah pada hal kecil yang membuat hati ibu hangat. Seperti mendengarkan lagu favorit saat menyetrika baju. Karena kebahagiaan itu urusan rasa, bukan urusan pamer nota belanja di media sosial. Kebiasaan ketiga yang sangat menarik adalah memiliki tempat escape atau pelarian mental yang sehat tanpa harus benar-benar pergi meninggalkan rumah atau tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Escape di sini artinya ibu punya waktu pribadi untuk tenggelam dalam hobi yang murah meriah. Mungkin sekadar membaca buku lama atau menulis jurnal harian tentang betapa ajaibnya tingkah laku suami kita. Pelarian ini penting supaya otak kita tidak korslet karena terus-menerus memikirkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak dibarengi dengan kenaikan uang belanja dari bapak. Orang yang bahagia tahu kapan harus menarik diri sejenak dari keramaian grup WhatsApp yang isinya cuma berita simpang siur atau pamer pencapaian orang lain yang bikin hati makin ciut. Dengan memiliki ruang kecil untuk diri sendiri,
ibu akan kembali menghadapi kenyataan dengan energi yang lebih segar dan senyum yang lebih tulus untuk menyambut keluarga di rumah. Cara keempat adalah mereka berhenti membandingkan piring nasi sendiri dengan piring orang lain karena mereka sadar setiap rumah tangga punya bumbu rahasia dan tingkat kepedasannya masing-masing. Ibu mungkin sering melihat tetangga sebelah ganti perabotan rumah setiap bulan, tapi siapa yang tahu kalau mereka sebenarnya sedang pusing memikirkan cara melunasinya di kemudian hari. Kebiasaan orang tenang adalah fokus pada apa yang ada di atas meja sendiri, mensyukuri lauk yang ada meskipun hanya tempe penyet, namun dimakan dengan penuh tawa bersama anak-anak. Kalau kita terus melihat ke atas, leher kita bisa pegal dan hati kita bisa berkarat karena rasa iri yang pelan-pelan menggerogoti rasa syukur yang sudah kita tanam. Jadi, mulai sekarang, mari kita tutup mata sejenak dari kemilau harta orang lain dan mulai fokus menghias taman kebahagiaan di dalam rumah kita sendiri yang mungkin sederhana tapi sangat nyaman. Poin kelima yang tidak kalah penting adalah membiasakan diri untuk selalu berkata cukup atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan hari ini tanpa perlu menuntut lebih secara berlebihan. Orang yang hidup sederhana di tengah ekonomi sulit biasanya memiliki stok rasa syukur yang tidak terbatas. Mereka melihat segelas air putih dingin di siang bolong sebagai kemewahan yang luar biasa. Ibu pasti tahu bahwa keinginan itu seperti air laut, makin diminum makin bikin haus. Jadi, kuncinya adalah tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Hidup sederhana itu bukan berarti kita miskin, tapi kita memilih untuk tidak menjadi budak dari keinginan yang hanya akan menguras energi dan kedamaian pikiran kita saja. Saat ibu merasa cukup dengan daster lama yang masih nyaman dipakai, disitulah sebenarnya ibu sudah menang melawan godaan dunia yang seringkali membuat kita merasa selalu kurang. Selanjutnya, cara keenam adalah dengan menjaga lisan dan pikiran dari hal-hal negatif yang hanya akan menambah beban emosional di tengah kondisi ekonomi yang sudah cukup berat ini. Orang yang bahagia lebih memilih membicarakan rencana masa depan yang realistis daripada sibuk mengeluh tentang harga telur yang tidak kunjung turun meski sudah didoakan tiap malam. Ibu harus ingat bahwa kata-kata adalah doa. Kalau setiap hari kita hanya mengeluh susah, maka aura di dalam rumah juga akan terasa berat dan membuat seluruh penghuninya merasa tertekan. Cobalah untuk menyelipkan 1 atau 2 candaan kecil saat berkumpul dengan ibu-ibu lainnya, daripada sibuk membicarakan kekurangan orang lain yang tidak ada ujungnya sama sekali. Dengan menjaga pikiran tetap positif, ibu secara tidak langsung sedang membangun benteng pertahanan yang kuat agar stres tidak mudah masuk dan mengganggu kesehatan fisik maupun mental ibu. Cara ketujuh adalah dengan belajar menjadi minimalis dalam segala aspek, termasuk dalam mengatur pertemanan dan lingkaran sosial yang sekiranya hanya membawa pengaruh buruk bagi kesehatan dompet. Orang yang tenang biasanya lebih suka memiliki sedikit teman, tapi berkualitas, daripada punya banyak kenalan tapi semuanya hobi mengajak kita untuk bergaya hidup di luar kemampuan ekonomi kita. Ibu tidak perlu ikut arisan di 10 tempat berbeda. Kalau akhirnya harus gali lubang tutup lubang hanya untuk membayar iuran yang nominalnya bikin sakit kepala sebelah. Pilihlah lingkungan yang mendukung ibu untuk tetap hemat dan produktif, di mana obrolannya bukan soal merek baju terbaru, tapi soal cara mendidik anak agar tetap santun. Membatasi lingkaran sosial bukan berarti kita sombong, tapi itu adalah bentuk perlindungan diri agar kita tidak terjebak dalam perlombaan pamer kemewahan yang tidak ada garis finishnya. Langkah ke-8 adalah memiliki jadwal yang teratur untuk beristirahat total karena tubuh dan pikiran yang lelah adalah ladang subur bagi kemunculan rasa marah dan tidak bahagia. Orang yang tenang tahu bahwa mereka bukan robot yang bisa bekerja 24 jam penuh tanpa henti untuk mengurus rumah tangga
dan mencari tambahan penghasilan, ibu perlu menjadwalkan waktu untuk benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mungkin hanya duduk di lantai sambil memandangi cicak di dinding tanpa memikirkan cucian yang menumpuk. Istirahat yang cukup akan membuat emosi ibu lebih stabil. Sehingga saat anak tidak sengaja menumpahkan susu, ibu tidak langsung berubah menjadi naga yang siap menyemburkan api kemarahan. Jangan abaikan kebutuhan raga untuk pulih, karena ibu yang bahagia adalah pondasi utama dari rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan energi positif setiap harinya. Terakhir, cara ke-9 adalah dengan menaruh harapan hanya kepada Tuhan dan berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara saja. Orang yang tenang di tengah badai ekonomi biasanya memiliki kemantapan hati bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta di waktu yang tepat. Ibu mungkin merasa dunia sedang tidak adil, tapi percayalah bahwa setiap usaha kecil yang ibu lakukan untuk menghemat pengeluaran dan menjaga kebahagiaan keluarga tidak akan sia-sia. Kebiasaan untuk selalu berdoa dan berserah diri akan memberikan kekuatan ekstra yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa, terutama saat angka di buku tabungan mulai terlihat mengkhawatirkan. Iman yang kuat adalah jangkar yang akan menjaga kapal rumah tangga. Ibu tetap stabil meskipun ombak ekonomi sedang bergulung-gulung sangat tinggi di luar sana. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa tebal dompet kita, melainkan oleh seberapa luas hati kita dalam menerima kenyataan hidup. Menjadi orang yang tenang di tengah ekonomi sulit adalah sebuah seni yang membutuhkan latihan terus-menerus, kesabaran yang seluas samudra, dan keberanian untuk tampil apa adanya tanpa beban gengsi. Kita semua mungkin sedang diuji dengan kondisi yang tidak menentu, namun jangan biarkan ujian itu merampas senyum tulus dari wajah ibu hanya karena kita terlalu fokus pada apa yang hilang. Mari kita belajar untuk lebih menghargai keberadaan diri sendiri dan keluarga kecil kita, karena pada akhirnya merekalah harta yang paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Secara keseluruhan kita harus tetap optimis bahwa setiap masa sulit pasti akan berlalu dan meninggalkan pelajaran berharga yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dari sebelumnya. Memang benar kalau hidup sederhana itu menantang, tapi bukankah lebih baik hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada hidup mewah namun dihantui rasa cemas yang tidak pernah berakhir? Ibu adalah pahlawan di rumah masing-masing. Jadi tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu memberikan kasih sayang terbaik bagi orang-orang tercinta di sekitar kita semua. Semoga 9 cara yang kita bahas tadi bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga kewarasan dan kebahagiaan di tengah gempuran dunia yang makin tidak masuk akal ini. Mari kita jalani hari dengan lebih santai, penuh tawa, dan selalu yakin bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati kita sendiri, bukan di tangan orang lain atau di rak toko mewah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.